Edelweiss sudah makan terlalu banyak, akan tetapi makanan yang ada di atas meja itu juga sangat banyak. Jadi, berbeda dari khayalannya yang merasa bisa menghabiskan semua makanan itu, dia sudah kekenyangan sekarang. Ah, seandainya aku bisa memberikan ini pada ayah dan ibu, pasti mereka akan senang. Tiba-tiba saja aku jadi bersedih, keluh Edelweiss. Edelweiss merasa sedih karena makan makanan enak sendirian, sedangkan ayahnya saat ini tengah ada di penjara, sedangkan ibunya di rumah sakit. Edelweiss kemudian menatap makanan yang masih tersisa banyak itu dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya terlalu lembut, dia merasa bersalah sekali, merasa dia seharusnya tidak boleh makan enak. Akram yang tengah sibuk melakukan beberapa pekerjaannya melirik ke arah Edelweiss dan terkejut melihat Edelweiss menangis lagi. Dia menangis dan menatap ke arah makanan. "Kenapa menangis?" tanya Akram dari tempat ia duduk. "Apakah makanannya tidak enak?" lanjutnya. "Jika tidak enak, katakan saja padaku, aku akan memecat koki yang memasak itu," serunya. "Tidak perlu menangis," tambah Akram. Edelweiss terperanjat kaget saat Akram menyadari jika dia menangis. Dengan segera ia mengusap air matanya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak tuan, aku hanya sedih sekali, aku kenyang di sini, aku makan makanan yang sangat enak, tapi ayahku masih ada di penjara, entah makanan yang ia makan layak atau tidak," katanya sesenggukan. "Juga, ibuku masih di rumah sakit. Aku merasa bersalah karena sudah makan dengan kenyang, aku seharusnya tidak begini, aku merasa menjadi anak yang durhaka," seru Edelweiss. Kali ini dia sungguh sedih sekali. Tadi saat makan, dia benar-benar kelaparan dan tidak mengingat keadaan orang tuanya. Tentu saja Akram tidak mengenal ikatan seperti itu, tidak ada ikatan keluarga bagi Akram dan tidak ada hal penting yang bisa membuatnya bersedih seperti Edelweiss. Jadi, Akram tidak akan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Edelweiss. "Tuan, jika Tuan tidak keberatan, apakah aku boleh membawa makanan ini ke ayahku? Tapi aku juga tidak tahu apakah itu diperbolehkan di sana," ujar Edelweiss. "Tapi, aku ingin mencoba," serunya lagi, meminta makanan yang masih tersedia banyak di atas meja. Akram masih diam saja, dia membisu dan menjadi penasaran dengan ikatan jalinan orang tua dan anak itu, sehingga membuat Edelweiss menangis dan bahkan merasa bersalah karena makan enak tanpa mereka. Kenapa gadis ini bisa menangis hanya karena dia makan enak sedangkan ayah dan ibunya tidak? Aku tidak mengerti, apakah ikatan seperti itu memang sangat berharga sehingga membuatnya merasa tidak pantas makan enak tanpa orang tuanya? Pikir Akram. Aku benar-benar penasaran, benaknya. Akram kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi Drake lagi, tanpa menjawab permohonan Edelweiss. "Cih, kenapa juga aku meminta tolong padanya? Dia itu kan monster yang tidak memiliki hati, aku hanya buang-buang energi saja jika meminta tolong padanya," gerutu Edelweiss pelan, merasa jika dia tidak akan bisa membawa makanan ini pada ayahnya. Sedangkan Akram, Drake. Dia tengah menghubungi Drake yang saat ini masih panik karena cuti akhir tahunnya tengah terancam. "Halo bos," seru Drake dengan semangat juang yang tinggi, akan melakukan apa saja demi menyerang bosnya, dan cuti akhir tahunnya tidak akan pernah dipotong. "Aku ingin kau mengurus sesuatu," kata Akram. "Tempat di mana ayah Edelweiss di penjara, atur sedemikian rupa agar seluruh orang di sana makan dengan enak, terutama ayah Edelweiss," perintahnya. "Katakan saja ini dari donatur," seru Akram pada Drake. "Siap bos, hal ini hanya hal kecil, pasti bisa aku tangani dengan mudah," seru Drake dengan semangat api yang membara, agar bosnya senang dengannya lagi. Sedangkan Edelweiss yang tadi sudah meragukan dan merasa jika Akram tidak akan membantunya langsung terkejut, matanya melebar dan dia tidak menyangka lelaki itu melakukan ini untuknya. Apakah sesuatu yang mengerikan telah terjadi padanya? Tanyanya dalam hati.
Dia bahkan melakukan hal sejauh itu hanya karena aku meminta untuk bawakan makanan untuk ayahku, pikirnya. Apakah lelaki ini sebenarnya memiliki hati tetapi dia tidak menyadarinya? Tidak mungkin kan? Kekejamannya masih lebih besar. Benak Edelweiss syok namun juga terharu di saat yang bersamaan. Untuk pertama kalinya ada seseorang melakukan sesuatu untuknya lebih dari apa yang ia inginkan. Untuk pertama kalinya orang lain mendengar apa yang sebenarnya ia inginkan, tanpa disadari hatinya bergetar tetapi ia tahu hal ini sangatlah tidak boleh. Akram sudah mematikan panggilannya, dan hendak kembali bekerja, namun dia menyadari jika Edelweiss menatapnya sejak tadi dengan tatapan berbinar dan seperti tengah terharu. Edelweiss terlihat seperti anak kucing yang melihatnya dengan sangat polos dan berbinar-binar. "Kenapa? Kau terkejut melihatku melakukan itu?" tanya Akram. "Hal itu hanyalah hal kecil bagiku, aku sangat hebat dan bisa melakukan apapun," serunya. "Juga, aku tidak melakukan itu secara gratis," lanjutnya. "Cepat kemari dan urut pundakku, aku masih harus melanjutkan banyak pekerjaan," perintah Akram. Edelweiss yang tidak mau berhutang budi itu tentu saja senang bukan main. Edelweiss langsung menganggukkan kepalanya dan tersenyum riang, dia berjalan ke arah Akram, rasa sakit di lututnya seolah tidak terasa lagi karena bahagia hatinya. "Baik Tuan, aku akan melakukannya," balas Edelweiss tersenyum dan dengan semangat yang besar dia akan mengurut Akram dengan sebaik mungkin. Saat Edelweiss tersenyum, Akram tertegun, pulpen yang tadi ia pegang untuk menaruh tanda tangan basah di beberapa berkas sampai terjatuh. Akram baru menyadari ini, lebih dari air mata Edelweiss, ternyata dia lebih suka senyumannya, senyuman seperti sekarang. Di saat yang sama, Nyonya Olivia, sepertinya target yang Anda berikan bekerja menjadi pelayan di kediaman seorang bos mafia, hal ini akan sangat sulit dilakukan, kata bandit yang dibayar oleh Olivia. Olivia adalah istri dari mantan bos Edelweiss yang hampir melecehkan Edelweiss saat lalu, memberikan informasi mengenai Edelweiss yang sudah mereka selidiki. Mereka bisa menyimpulkan itu karena Edelweiss kerap kali berada di kediaman Akram Granddawn. Gadis itu rupanya sudah semakin melarat. "Aku tidak peduli, kalian tetap harus menculiknya dengan cara apapun," seru Olivia dengan yakin. "Dia harus mendapatkan ganjaran atas apa yang ia lakukan," tambahnya. "Baik Nyonya, akan tetapi kami meminta bayaran lebih, besok akan diadakan acara ulang tahun pernikahan Akram Granddawn dan Firestone, kami bisa menculiknya saat itu," seru para bandit itu, merasa besok adalah kesempatan emas yang sangat jarang terjadi. "Bagus, aku tidak peduli berapa banyak bayaran yang kalian butuhkan. Yang jelas culik pelacur murahan itu dan bawa ke tempat yang sudah aku sebutkan," perintah Olivia, langsung mematikan panggilan itu. Waktu terus berlanjut, tanpa sadar sudah sore, dan saat ini Edelweiss tanpa sadar terlelap di sofa setelah mengurut Akram tadi. Akram sudah menyelesaikan pekerjaannya dan tengah meregangkan tangannya yang pegal karena digunakan seharian. Saat ia melakukan itu, dia menyadari jika Edelweiss telah tertidur di sofanya. Tidur. Gadis ini sangat aneh, kenapa dia tidur di dekat monster sepertiku? Apakah dia tidak takut? Bisik Akram. Akram bangkit dan melangkah ke arah Edelweiss. Dia duduk di depan Edelweiss dan memerhatikan wajah Edelweiss yang tidur menyamping dari dekat sekali. Akram memerhatikan matanya, hidungnya, wajahnya, dan segala hal yang ada di sana. Dia terhipnotis oleh kecantikan itu, kecantikan yang baginya tidak biasa. Jangan mendekat. Seru Edelweiss dalam mimpinya. Lagi-lagi Edelweiss bermimpi buruk, masih sama seperti sebelumnya di mana dia hendak dilecehkan oleh atasannya saat lalu. Sejak saat itu Edelweiss benar-benar tidak bisa tidur dengan tenang, dia akan selalu bermimpi buruk dan kekurangan tidur. Mungkin Edelweiss merasa sok kuat, akan tetapi batinnya terluka, dan dia tidak akan pernah melupakan hal itu.
Bermimpi buruk lagi. Bisik Akram. Apa yang kau mimpikan? Apakah itu aku yang ada di sana sehingga kau menangis seperti ini? Tanyanya pelan, hendak mengusap air mata Edelweiss. Namun saat itu hendak terjadi, Edelweiss secara spontan meraih jemari telunjuk Akram dan menggenggamnya kuat sekali. Akram terdiam, begitu juga Edelweiss yang baru saja bermimpi buruk dan menangis juga terdiam. Dek, dek, dek. Bunyi jantungan Akram dalam hati. Imutnya. Dia seperti bayi lucu, ini sangat berbahaya. Pikirnya. Aku menyadarinya, lebih dari apapun, gadis ini terlalu berbahaya bagi jantungku. Geram Akram dalam hati. Dia merasa Edelweiss selalu membuat jantungnya seperti ini, bahkan Edelweiss mampu melakukannya saat ia tidur. Bagaimana tidak? Menurut Akram, Edelweiss sangat menggemaskan saat ia menggenggam jemari jempolnya. Menurutnya Edelweiss terlihat seperti bayi yang menggenggam tangan orang dewasa. Merasa kesehatan jantungnya tidak aman oleh tingkah Edelweiss, Akram secara spontan berdiri dan tak sengaja menarik tangannya sehingga terlepas dari genggaman tangan Edelweiss. Namun hal itulah yang membuat Edelweiss terbangun dan duduk dengan terburu-buru. Apakah aku terlambat pergi kerja? Jam berapa sekarang? Serunya panik. Edelweiss merasa hidupnya masih sama seperti sebelumnya, karena dia baru saja bangun membuatnya sesaat lupa jika kehidupannya sudah sangat berbeda. Saat Edelweiss tengah tergesa-gesa, dia akhirnya menyadari keberadaan Akram yang berdiri kokoh di hadapannya sembari melipat tangan dan menunjukkan wajah angkuh yang terlihat seolah sedang marah. Astaga! Seru Edelweiss, langsung menjatuhkan dirinya ke sofa dan mengusap dadanya. Apa yang kupikirkan, hidupku sudah tidak sama seperti sebelumnya, aku sudah berada di dalam cengkeraman lelaki ini. Benak Edelweiss, kemudian menunduk. Setelah terbangun, dia kembali ke dunia nyatanya yang pahit. Akram berdeham. Kau bisa tidur dengan nyenyak ya di mana saja, kau memang sangat aneh. Katanya. Cepat berdiri dan ikut aku, kita pulang. Perintahnya. Akram masih saja berpura-pura marah, dia meninggikan suaranya dan matanya menjadi tajam, dia melakukan itu untuk menyembunyikan perasaannya yang tadi. Agar Edelweiss tidak tahu jika dia merasa jantungnya berdegup sangat kencang karena Edelweiss. Baik tuan, balas Edelweiss, menganggukkan kepalanya. Dengan wajah cemberut, dia mengikuti Akram. Seperti biasa, Akram dan Edelweiss akan menggunakan lift pribadi dan menuju tempat parkir pribadi agar tidak ada yang bisa melihatnya bersama Edelweiss. Saat ini keduanya sudah berada di dalam mobil, Edelweiss duduk sembari melihat jalanan dengan matanya yang sayu. Tangannya mengepal satu sama lain seolah menahan rasa sakit di dadanya. Edelweiss akan selalu merasa sakit jika baru saja bermimpi kenangan buruk itu. Dia akan mengepal kedua tangannya begitu kuat untuk menahan dan menekan rasa sakit di hatinya. Edelweiss merasa dia tidak boleh merasakan trauma, di posisinya sekarang, jika dia mengalami trauma lagi maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan ayah dan ibunya. Jadi, walau dia merasa sakit hati dan ketakutan, dia menekan perasaan itu, dia merasa tidak memiliki waktu untuk merasakan trauma. Walau sebenarnya batinnya sangatlah terkoyak saat ini. Akram memerhatikan hal itu, dia berpangku tangan sejak tadi dan menatap Edelweiss dengan dalam. Edelweiss. Seru Akram, memecah keheningan mereka. Ya tuan. Balas Edelweiss dengan sopan dan lembut. Saat itu Akram memerhatikan tangan Edelweiss dan tangan itu sudah tidak saling menggenggam dengan sangat kuat lagi. Tetapi tangan itu meninggalkan kemarahan yang menandakan jika Edelweiss kesakitan, dan secara tidak sadar telah melukai dirinya sendiri. Akram mencengkeram tangannya, entah mengapa kali ini dia sangat marah. Tiba-tiba saja Akram menyadari jika selain laporan dari Drake, dia sama sekali tidak mengenal Edelweiss dan tak tahu apa yang ia alami selama ini.
Edelweiss menoleh ke arah Akram dan menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dibaca oleh Akram, tatapan sedih namun juga marah, juga takut dan semua ada di mata itu. "Lupakan," balas Akram, langsung mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Sebenarnya Akram hendak menanyakan Edelweiss mengenai siapa yang ada di mimpinya, dan kenapa Edelweiss selalu menangis saat memimpikannya itu. Tetapi Akram mengurungkan niatnya, jika dia tahu sekarang mungkin dia akan termakan oleh amarah dan mengacaukan segalanya. Akram harus tetap tenang sampai besok, sebab besok akan banyak orang penting datang ke mansionnya untuk menghadiri acara perayaan ulang tahun pernikahannya. Acara besok sebenarnya bukan hanya untuk itu, ada simbolis kekuasaan yang ingin ditunjukkan oleh Akram. Apa-apaan itu? Kenapa tiba-tiba marah lagi? Apakah dia marah karena aku tertidur? Benak Edelweiss. Edelweiss merasa mood Akram seperti roller coaster saja, sangat ekstrim dan tidak terbaca olehnya sama sekali. Di kediaman Akram Granddawn, Faya tengah sibuk mengurus mengenai acara ulang tahun pernikahannya yang keempat tahun bersama Akram Granddawn. Akan banyak media yang meliput dan tamu-tamu kehormatan akan datang melihat mereka. Acara esok hari adalah suatu kebanggaan bagi Faya, di mana walau Akram tidak mencintainya, akan tetapi di hadapan orang banyak tidaklah begitu. Di hadapan orang banyak, Faya adalah satu-satunya wanita yang mampu menaklukkan Akram dan menjadi istrinya. Dan hal itu membuat Faya merasa sangat luar biasa. Bahkan jika suamiku mencintai aku atau tidak, itu sama sekali tidak penting. Pikir Faya. Dia tidak akan menceraikan aku, dan tidak akan melepaskan aku yakin dengan itu. Benaknya. Pelacur itu, dia hanya penasaran saja, lagian aku sudah memiliki cara untuk memojokkannya. Pikirnya lagi. Faya dengan gaun mewah dan sangat indah di tubuhnya, dia tengah mencoba beberapa gaun yang dibawakan desainer khusus ke kediamannya. Hanya dalam waktu singkat Akram dan Edelweiss telah tiba di kediaman Akram. Faya yang sudah susah payah mempersiapkan segalanya langsung menghentikan seluruh kegiatannya untuk menyambut Akram. Dia ingin dipuji atas semua yang ia lakukan, dia ingin tidur bersama suaminya malam ini, sudah lama sekali sejak mereka tidur bersama. Dia berlari ke arah lobi ketika pelayan melaporkan padanya jika mobil Akram telah sampai di lobi mansion. Senyumannya yang ceria dan bersemangat, dia sudah melihat Akram keluar dari mobil, terlihat tampan dan sangat menggairahkan. "Itu dia. Aku sangat menginginkanmu malam ini sayang," serunya mendekat. Langkahnya terhenti saat melihat Edelweiss juga turun dari mobil, dengan berjalan pincang. Gadis pelacur itu. Geram Faya dalam hati. Lagi-lagi ada dia. Pikirnya, mencengkeram tangannya. Faya sudah tidak memiliki kesabaran lagi untuk Edelweiss. Dia merasa cemburu dan cemburu ini sangatlah berbahaya, dia merasa harus segera menyingkirkan Edelweiss bagaimanapun caranya. Akram sudah melihat Faya yang berdiri di hadapannya, terdiam membisu dan senyumannya yang tadi terlihat lenyap sudah. "Faya, ada apa? Apakah ada yang hendak kau sampaikan?" seru Akram ke arah Faya yang terdiam. Faya membayangkan berbagai cara untuk melenyapkan Edelweiss, dan suara suaminya segera mengejutkannya dan menyadarkannya. Edelweiss masih berada di belakang Akram, tentu saja Edelweiss tidak mau mencari masalah dengan pergi begitu saja meninggalkan Akram. Dia harus mengikuti dari belakang layaknya pelayan pribadi. Faya langsung tersenyum lagi, dia memaksakan senyuman itu dan langsung menggandeng tangannya. "Sayang, malam ini kau bersamaku ya, besok adakah hari ulang tahun pernikahan kita yang keempat, aku sangat merindukanmu," seru Faya dengan nada yang cukup tinggi agar Edelweiss bisa mendengarnya dengan jelas. "Tidak mungkin kan kau mengabaikan istri sendiri," tambahnya. Seolah Faya hendak menekankan posisi Edelweiss yang bukan siapa-siapa di kediaman ini. Edelweiss hanya diam saja, dia menunduk dan tak bereaksi apapun. Edelweiss juga sudah tahu posisi Faya sebagai istri sah tanpa harus dipamerkan seperti ini.
Hanya saja, Edelweiss merasa perasaan yang lain, dia seolah tidak rela Akram tidur dengan wanita lain. Aku pasti sudah gila, apakah simpanan dan mainan sepertiku pantas merasakan ini? Aku seolah tidak rela dia tidur dengan wanita lain selain aku. Pikir Edelweiss. Apakah ini yang dinamakan lupa diri? Apakah aku sudah lupa siapa diriku? Aku hanyalah seorang simpanan yang harus memberikan mereka anak, setelah itu seperti barang aku akan dibuang dan mereka tidak akan pernah mengingat aku lagi. Benaknya. Edelweiss mencengkeram tangannya menahan perasaannya, karena dia tentu tidak mau dianggap kurang ajar karena merasakan perasaan barusan. Akram yang mendengar itu terdiam, dia melirik ke arah Edelweiss, dia menantikan sesuatu yang berbeda dari Edelweiss. Seolah, Akram ingin Edelweiss cemburu atau menunjukkan respon tidak suka. Namun saat ia melihat ke belakang, Edelweiss hanya biasa saja, menunduk dan tidak mengeluarkan ekspresi apapun. Ada kemarahan yang meledak di dada Akram, dia mencengkeram tangannya dan dia tidak suka dengan respon Edelweiss kali ini. Gadis ini bahkan tidak bergeming, setelah apa yang telah kami lalui selama ini, dia sama sekali tidak menunjukkan perasaan cemburu atau tidak suka. Pikir Akram. Menyebalkan. Kenapa aku jadi menginginkan dia cemburu padaku? Geramnya dalam hati. Baiklah Faya, malam ini aku akan bersamamu, balas Akram, langsung pergi begitu saja dengan Faya. Edelweiss terkejut saat mendengar itu. Kakinya menjadi ngilu dan dia terdiam sesaat. Dia mungkin secara tidak sadar telah berharap lebih agar Akram menolak ajakan Faya. Tapi nyatanya ajakan itu disetujui begitu saja, hampir saja Edelweiss menangis di tempat itu akan tetapi ia tahan. Aku benar-benar sudah gila, lelaki monster seperti itu, dia bisa meniduri siapa saja yang ia inginkan. Pikir Edelweiss. Aku hanyalah salah satu orang mainannya. Kau jangan pernah lupa Edelweiss. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya, yang harus kau lakukan hanyalah melakukan tugasmu dan pergi bebas keluar sana. Benaknya, menahan perasaannya yang ada di hati. Perasaan yang tidak ia kenali sama sekali. Perasaan yang membuatnya kebingungan sekali. Edelweiss segera kembali ke dalam ruangannya sejak Akram dan Faya menuju kamar Faya. Edelweiss masuk ke dalam kamarnya dan mengusap dadanya, dia merasa sesak, dia seolah tidak terima Akram tidur dengan wanita lain selain dirinya. Sial. Dadaku sesak sekali. Apa yang harus aku lakukan? Geram Edelweiss. Aku harus menyibukkan diriku. Pikirnya. Edelweiss merasa dadanya menjadi sesak, dia tidak bisa memikirkan apa yang akan dilakukan oleh Akram dan Faya malam ini. Hal itu secara tidak sadar telah menyakitinya, telah menunjukkan identitasnya yang sesungguhnya, ialah hanyalah orang ketiga dalam pernikahan mereka. Edelweiss menyibukkan dirinya, mandi dan berusaha memikirkan hal lain, dia berbaring di atas ranjang sekarang, menatap langit-langit kamar yang entah mengapa membuat pikirannya menjadi kalut. Sudah gila aku rupanya, dia itu istrinya Edelweiss, kau hanyalah simpanan, sadar diri dan tidur saja. Pikirnya, mencoba memejamkan matanya untuk mengabaikan hal yang membuatnya merasa sesak hari ini. Di sisi lain di kamar Faya, Faya telah terlelap. Kenyataannya Akram sama sekali tidak ingin tidur dengan Faya, Akram merasa dia tidak menginginkan siapapun. Dia hanya ingin pada Edelweiss seorang. Baru saja Akram menyodorkan wine kepada istrinya tanpa Faya tahu. Di dalam wine itu ada obat tidur yang langsung membuat Faya terlelap pulas. Akram berdiri dan melonggarkan dasinya. Baiklah, mari kita lihat keadaan gadis itu. Berani-beraninya dia tidak bergeming saat mendengar aku akan tidur dengan wanita lain selain dirinya. Bisiknya. Malam ini aku akan menghukumnya sampai dia tidak akan bisa berjalan. Serunya menyeringai tajam dan langsung melangkah dengan pasti ke ruangan Edelweiss. Saat ia sampai di sana Edelweiss sudah berbaring di atas ranjang, rambutnya masih sedikit basah kelihatannya dia baru saja selesai mandi. Tidur.
Dia bahkan tidur di saat seperti ini. Tanya Akram. Di saat dia membuat hatiku tidak tenang, dia tidur. Geramnya. Gadis ini benar-benar minta dihukum. Serunya. Akram mulai naik ke atas ranjang, dia menjajarkan tubuhnya dengan Edelweiss dan menatap wajahnya sejenak.